Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah hingga hari ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah, sehingga kita masih menjumpai bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Nabi bersabda, barang siapa yang bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan didasari dengan keimanan, artinya dia melaksanakan ibadah puasa benar-benar sadar bahwa ini adalah kewajiban perintah dari Allah, dan didasari ingin mencari pahala, maka Allah akan menghapus perbuatan-perbuatan dosanya yang telah dia lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi ketika sedang melaksanakan ibadah puasa. Salah satunya adalah tidak boleh menjima istri di siang hari bulan Ramadan. Artinya di siang hari sejak mulai subuh, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Antara itu kita tidak boleh menjima istri. Karena para pemirsa, bila itu terjadi, ada sanksi, ada kafaroh yang harus dia berikan. Ada kisah yang diterangkan dalam hadis. Saya akan membacakan hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qol, atan nabiyya rajulun. Nabi kedatangan seorang laki-laki, kedatangan seorang sahabat. Faqala halaktu. Dia berkata, wahai Rasul, aku telah berbuat kerusakan. Lalu Nabi menjawab, wa ma ahlakaka. Apa yang telah kau perbuat? Rajul itu menjawab, waqa'tu ala imro'ati fi Ramadan. Aku telah menjima istriku di siang harinya bulan Ramadan. Lalu Nabi bersabda, a'tiq raqabah. Kamu harus memerdekakan satu orang budak. Si rajul itu menjawab, la la ajidu. Kami tidak mampu, saya tidak mampu untuk memerdekakan seorang budak. Lalu Nabi bersabda, sum sahroini mutatabi'ain. Puasalah 2 bulan berturut-turut. Kemudian rajul itu menjawab, la atiku. Saya tidak mampu Nabi.
puasa sebulan saja saya nggak mampu sampai kemudian terpengaruh menjima istri, apalagi 2 bulan. Kemudian Nabi memberi pilihan yang terakhir, at'im sittina miskina. Kamu harus memberi makan 60 orang miskin. Dari hadis yang baru saja saya bacakan ini adalah kafaroh. Bahasa lainnya sanksi bagi muslim yang puasa Ramadan dia melanggar dengan menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, pilihan pertama, memerdekakan budak. Dan saat ini budak sudah tidak ada. Pilihan yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan bila tidak mampu mengerjakan itu, bisa memilih pilihan yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Kalau per hari itu sekali makan per hari itu dihitung, seandainya di wilayah Kediri 30.000 umpama, ya dikalikan 60. Tergantung harga makan di daerah setempat. Selanjutnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Tapi kalau makan dan minum itu dia lakukan karena lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada sebuah peristiwa pada zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat yang berbuka karena suasananya pada saat itu adalah mendung. Pas sore hari mendung, karena pada saat zaman Nabi belum ada jam seperti saat ini, dianggapnya itu sudah matahari tenggelam. Maka para sahabat berbuka puasa. Setelah berbuka tiba-tiba mendung itu hilang. Menghilang, ternyata matahari masih bersinar. Maka pada saat itu Nabi menjawab harus bayar. Artinya puasanya batal. Puasanya batal. Termasuk ini nasihat buat para muadzin yang biasa adzan khususnya pada waktu maghrib, supaya benar-benar melihat waktu maghrib yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama di daerahnya masing-masing. Jangan sampai mengadzani maghrib di saat waktunya belum tiba. Kalau itu terjadi kemudian orang-orang berbuka puasa, maka puasanya jadi tidak sah alias batal. Karena berbuka belum tiba waktunya. Inilah beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Jangan sampai puasa kita batal karena sesuatu yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah menambah kemanfaatan dan kebarokahan kepada kita. Sekali lagi, selama berpuasa Ramadan, hindari, jangan dekat-dekat dengan istri. Jangan satu kamar dengan istri di siang hari. Karena itu juga Nabi melarang. Ada sahabat yang bertanya, Nabi, bolehkah saya kelonan dengan istri? Yang pertama dijawab boleh. Yang kedua ada yang bertanya, Nabi, bolehkah saya kelonan sama istri? Tidak boleh.
ternyata yang diperbolehkan itu adalah jamaah yang usianya sudah sepuh, yang usianya sudah lanjut, yang usianya sudah tua renta. Sedangkan yang dilarang adalah jamaah yang usianya masih muda. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.